Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azidah Khairinisa dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir praktik pengalaman lapangan gelombang 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. PPL gelombang 1 kali ini sangat berbeda dengan PPL sebelumnya karena dilakukan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dan dilaksanakan di desa masing-masing untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Pelaksanaan PPL gelombang 1 ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Judul yang saya ambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam pembiayaan di Koperasi Wanita Mandiri di Desa Ngubalan. Bisa dilihat masyarakat Indonesia yang sebagian masyarakatnya tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian petani dan pedagang yang memiliki produktivitas cukup rendah. Hal ini dikarenakan sarana yang dapat menunjang kelancaran pembangunan masih kurang. Salah satu sarana yang cocok untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan di bidang ekonomi adalah pembentukan koperasi simpan pinjam. Dengan adanya koperasi simpan pinjam ini dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peminjaman modal. Koperasi simpan pinjam ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam permodalan untuk dapat meningkatkan usahanya dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Mandiri Desa Ngubalan. Desa Ngubalan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalidawir. Batas wilayah Desa Ngubalan, sebelah utara yaitu Desa Karangsono, sebelah timur Desa Karangsono, sebelah selatan Desa Demuk, sebelah barat Desa Kalidawir. Desa Ngubalan memiliki 2 dusun yaitu Dusun Ngubalan dan Dusun Ngluweng. Memiliki 4 rukun warga dan 16 rukun tetangga. Pusat pemerintahan Desa Ngubalan terletak di Dusun Ngubalan, RT 2 RW 3 dengan menempati area lahan seluas 1.890 meter kubik. Jumlah penduduk Desa Ngubalan sebanyak 3.394 jiwa yang tersebar di 2 dusun tersebut, 4 RW dan 16 RT. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 1.689 jiwa dan perempuan 1.705 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 tahun terakhir 0,007% dengan tingkat kepadatan sebesar 1.180 jiwa per kilometer kubik. Koperasi Wanita Mandiri ini termasuk lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, melayani pinjaman modal usaha kecil untuk wanita. Dengan adanya program tersebut, sangat diharapkan peranan usaha kecil dapat meningkatkan perekonomian negara. Usaha kecil merupakan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil saat ini masih membutuhkan bantuan untuk bisa lebih berkembang seperti pembinaan manajemen, pemasaran, maupun kredit modal. Bagi usahanya yang sudah berhasil di dalam mengelola manajemen dan pemasarannya dengan baik, masih sulit untuk berkembang karena kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal. Oleh karena itu,
Permodalan menjadi bagian yang sangat penting yang menjadi perhatian utama untuk berkembangnya usaha kecil. Dalam mendukung usaha kecil agar dapat terus berkembang, maka berbagai pihak yang dapat membantu harus memberikan pemecahan masalah khususnya dari kebutuhan modal. Koperasi Wanita Mandiri berdiri sejak tahun 2010. Pimpinan dari Koperasi Wanita Mandiri ini adalah Ibu Hartini. Dana dari pendirian Koperasi Wanita Mandiri berasal dari dana hibah dari gubernur pada waktu itu sebanyak 25 juta. Pemberian dana ini langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi desa sudah mengetahui mengenai dana hibah ini. Awal mula berdiri pada tahun 2010, jumlah anggota yang bergabung sejumlah 20 orang dan sekarang sudah mencapai 60 orang. Ketentuan untuk melakukan pinjaman ke Koperasi Wanita Mandiri ini hanya menggunakan fotokopi KTP 1 lembar dan formulir dari koperasi tersebut, dan harus menjadi anggota terlebih dahulu agar dapat bisa meminjam di koperasi ini. Prosedur untuk melakukan pinjaman di koperasi ini, yang pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu, lalu membayar simpanan wajib, simpanan pokok, biaya administrasi, dan biaya materai. Dalam Koperasi Simpan Pinjam Wanita Mandiri ini, masalah yang terjadi adalah kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota di koperasi tersebut dan memilih untuk meminjam modal usahanya di koperasi desa lain. Hal itu disebabkan dana yang dipinjamkan di koperasi desa lain lebih besar daripada Koperasi Wanita Mandiri ini. Selain itu, banyak pesaing seperti bank dan koperasi yang lebih besar dan lebih maju yang memiliki nama besar. Pihak koperasi juga kurang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga nasabah tidak bisa dijangkau secara maksimal. Masalah lain adalah kredit macet dan nasabah yang lalai dalam peminjaman, misalkan keterlambatan dalam membayar utang atau ketidakmampuan dalam membayar hutang. Tanggapan dari pihak koperasi tentang masalah tersebut adalah mereka hanya melakukan promosi dari mulut ke mulut melalui pertemuan-pertemuan di balai desa, misalnya pada acara ibu-ibu PKK atau acara bantuan desa. Untuk masalah nasabah yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan dalam membayar hutang, pihak koperasi menanggapi seperti ini. Keterlambatan itu merupakan hal yang wajar, apalagi di masa pandemi seperti ini yang membuat para nasabahnya mengalami keterhambatan dalam perekonomiannya. Tetapi jika sudah sangat kelewatan, pihak koperasi melakukan tindakan dengan cara mendatangi rumah peminjam dana tersebut. Analisis temuan studi. Menurut salah satu anggota dari Koperasi Wanita Mandiri, faktor yang mempengaruhi minat masyarakat adalah salah satunya prosesnya yang cukup cepat sehingga kebutuhan para anggota dapat segera terpenuhi. Prosesnya yang cukup cepat itu dikarenakan peminjamannya yang cukup mudah. Para nasabah hanya perlu membayar simpanan pokok, simpanan wajib, biaya administrasi, dan materai. Kemudian memberikan fotokopi KTP dan formulir dari koperasi tersebut. Tarif untuk simpanan pokok sebesar 25.000, simpanan wajib 10.000, biaya administrasi 10.000, dan biaya untuk materai sebesar 6.000.
Untuk pembayaran pinjaman anggota, berapapun tiap individu meminjam uang akan dibayar tenggang waktu 10 bulan yang pembayaran angsurannya dilakukan setiap bulan pada tanggal 10. Faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di koperasi wanita mandiri ini sama dengan salah satu alasan anggota dari koperasi tersebut, yaitu persyaratannya yang mudah, prosesnya yang cepat, dan dapat meminjam di atas 1 juta. Minat sendiri dapat muncul atau timbul pada diri sendiri melalui sebuah proses. Faktornya antara lain, yang pertama yaitu faktor dari dalam, yaitu sifat pembawaan. Pembawaan dari diri sendiri untuk meminjam dana di koperasi dan tidak ada dorongan dari pihak manapun. Faktor yang kedua adalah faktor yang mendapat dorongan yang berasal dari dalam. Biasanya kebutuhan ini didapat dari kebutuhan jasmani dan rohani. Maksudnya adalah anggota ini mendapatkan dorongan dari misalnya orang lain dikarenakan anggota ini ingin meminjam dana di koperasi wanita mandiri. Faktor yang ketiga adalah faktor yang didapat dari dorongan yang berasal dari lingkungan seperti keluarga, teman, dan tetangga. Sekian pemaparan materi hasil observasi pengalaman lapangan di koperasi wanita mandiri. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.